ada itu berarti normal. Nah ada mati itu kelasnya adalah kelas utama, kelas nomor 1, namanya mati syahid. Nah itu kelas nomor 1. Cuman syaratnya mati syahid itu harus perang melawan orang kafir bela agama. Semua mau mati syahid, mau. Tapi yang susah itu cari orang kafir lah, itu yang susah. Semua mau. Tapi sekarang itu yang susah itu cari orang kafir, itu susah. Jadi orang yang mengangkat senjata memang memusuhi orang Islam karena alasan agama. Nyari begitu di mana sampean? Iya, nyari itu susah. Di Suriah katanya kalau ke sana mati syahid, ternyata sesama Islam. Di Afghanistan yang katanya kalau ke sana mati syahid sesama Islam. Di Eropa juga orang tidak ada yang ngangkat senjata untuk menyerang apalagi di Indo. Tapi mau nyari kemana orang kafirnya itu? Nah ya, padahal kalau mati syahid itu disambut ribuan bidadari. Lah orang di sini nyari mati syahid dalam pengertian mati yang kelas 1 membunuh orang kafir itu nyarinya yang susah. Karena apa? Karena di sini semua oleh para pendiri bangsa sudah diikat dalam satu ikatan, di mana ikatan itu adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua, Bhinneka Tunggal Ika, dalam kehidupan yang saling bertanggung jawab, dalam kehidupan yang pernah dicita-citakan oleh Rasulullah. Apa kehidupan yang dicita-citakan Rasulullah? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatih. Kalian semua jadilah orang yang saling bertanggung jawab. Nah, kalimat ra'iyah itu sudah dijadikan fundamental mengatur hubungan antar manusia di Indonesia. Konsep ra'iyah itu sudah dibakukan dan dilaksanakan dalam wujud kehidupan sehari-hari yang diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Nah, rakyat itu adalah konsepnya Rasulullah. Jadi sampean panjenengan sedaya niki sampun diagaeke ruang besar jenenge ra'iyah. Dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup menerapkan konsep ra'iyah untuk mengatur warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Undang-undang untuk orang yang bukan Islam menggunakan lakum dinukum waliyadin. Yang berbeda bangsa, berbeda suku, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Loh makanya kalau kemudian orang Nasrani pergi ke gereja melanggar lampu merah, undang-undangnya sama dengan yang diberlakukan ketika Kiai Syarif Rahmat melanggar lampu merah. Sama undang-undang yang diberlakukan. Nah, kedudukan yang sama dalam undang-undang itu dicita-citakan Rasulullah dalam konsep ra'iyah yang sekarang kemudian menjadi payung hukum siapapun yang di Indonesia adalah rakyat. Nah kalau sudah kayak gini saya mencari kafir di mana? Artinya mencari orang kafir dalam konsep ra'iyah tidak ada. Boleh nanti sampean. Makanya banyak sekali orang yang sekarang karena saking pengennya mati syahid, cari orang kafir tidak ketemu, maka kemudian banyak sekali yang dibikin kafir, dikafir-kafirkan, seneng akeh kafir, dolanan keris kafir, dukung Jokowi kafir, jadinya itulah. Karena apa? Pengen mati syahid. Tapi nyari orang kafir di negeri ra'iyah ini nggak ketemu. Makanya orang-orang itu saking pusingnya pengen mati syahid, maka orang Islam pun
kafirkan, polisi kafir, apa-apa kafir. Jadi kalau penjenengan pengen tahu kenapa Kiai Syarif Rahmat terkenal menjadi ulama yang toleran, ulama yang bisa berbicara dengan orang yang berbeda agama, karena Kiai Syarif Rahmat punya tanggung jawab merawat tinggalan para wali, cita-cita Rasulullah yang namanya manusia dalam ruang ra'iyah. Jadi jangan salah paham, bukannya beliau ngawur, bukannya beliau ngarang, tapi beliau mendapat tanggung jawab karena penerus para wali mempertemukan masyarakat Indonesia dalam satu konsep ra'iyah, konsep saling bertanggung jawab. Jadi kalau ada pertanyaan kenapa Arab itu satu bangsa bisa pecah jadi puluhan negara, Eropa satu bangsa bisa pecah jadi puluhan negara, kenapa yang di Indonesia puluhan agama, puluhan bangsa bisa bersatu dalam satu negara? Tidak lain dan tidak bukan karena menerapkan konsep ra'iyah yang digagas oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi kok pikir kiai ki ngarang, terus kalian bilang liberal, kiai PKI, terus mau apa? Makanya kalau diajak ngaji dengerin, biar gak koclok. Gitu loh. Kadang kita ini suka sekali, Kafir. Nah kenapa? Karena di Indonesia ini negeri yang jauh sekali dari negeri Rasulullah. Kita ini negeri yang jauh, makanya kita diajak khol kayak gini loh. Biar kita itu hafal, biar kita itu paham bahwa kita menjadi muslim itu diajari oleh orang-orang yang ada sebelum kita. Nah, ada orang sebelum kita itu siapa? Ya para ulama, Kiai Syarif itu diajari sama Kiai Ahmad. Nggak ada kok terus orang sini diajari langsung sama Rasulullah, itu nggak ada. Rasulullah itu orang Mekah ya. Di sana yang ketemu Rasulullah itu namanya sahabat. Makanya kalau kita mulutan biasanya kan diajari Kanjeng Nabi Muhammad lahir ning Mekah dinone Senen 12 mulut. Nah, ini pelajaran penting. Kanjeng Nabi Muhammad lahir ono ing Mekah. Gak ada Kanjeng Nabi Muhammad lahir nang ing Ciamis, bukan. Di Mekah sana. Artinya apa? Itu pun tahunnya tahun gajah, tahun 571. Itu di sana. Saat di sana 571, orang Ciamis sudah menjadi orang hebat. Jangan kira sampai waktu Rasulullah lahir di sana orang Ciamis itu masih bodoh. Enggak. Tahun 571 di daerah sini sudah muncul kerajaan besar yang luar biasa. Kerajaan yang namanya Galuh, rajanya namanya Singasanaha. Itulah yang melahirkan kerajaan Sanjaya di Jawa Tengah. Sampai udah nggak ngerti? Ngerti sampean? Enggak. Mah ada ya. Borokokok. Apa itu sih borokokok itu? Wah, di sini sudah muncul kerajaan besar. Singasanaha itu putra daripada Raja Tarumanegara, namanya apa? Purnawarman itu ada anak Dewawarman dari Raja Salokanegara di ujung kulon. Itu anak Mulawarman Raja Tarumanegara. Sistem kerajaan pertama yang muncul di Nusantara adanya di Kutai Kartanegara. Jadi kalau presiden mau mengembalikan ibu kota ke titik awal di mana negara dikenal di Nusantara, itu juga bukan ngawur. Kata siapa ngarang, Makanya belajar, Cung, ya. Dan susah kita hadapinya. Belajar di sana, ya. Nah di sini kita tahu ini Ciamis. Rasulullah orang Mekah tahun segitu. Kita tahun 2001. Itu berarti bahwa kita jaraknya sekitar 1500 tahun dari Rasulullah. Berarti kita bukan generasi yang ketemu dengan Rasulullah.
Allah. Kita ketemu dengan generasi yang disebut al-ulama warasatul anbiya. Gitu loh. Yang ketemu Rasulullah ya orang Arab. Bangsanya sama dengan bangsa Rasulullah. Rasnya sama.